salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan What ini. is the problem with our leaders, our books, our imams, and our religion? Why do we keep repeating these Stone Age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The kuffar that our imams and books tell us to hate have traveled to the future, while we're still stuck in the Middle Ages, reading stories about Muhammad and his flying horse. You're watching this on your phone or your computer or tablet, created by these kuffars. The same kuffar that we hate so much have created most of the medicines that we use today. Medicine that our religion's crystal ball failed to bring about. The kuffar have moved forward and traveled into space. Meanwhile, we're stuck on earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Prophet Muhammad. Why haven't all of these books and teachings led us to science and technology and medicine? We're stuck debating which sect is correct, which interpretation is correct, who is the kafir and who is the real Muslim. How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. Umat muslim itu sekarang terpuruk, dalam artian teknologi mereka tertinggal, moral mereka juga tertinggal, apa-apa mereka juga tertinggal, mereka rusuh di mana-mana dan sebagainya, dan itu adalah fakta. Ketika mereka diminta untuk memperbaiki diri, diajak kembali kepada syariah yang benar, misalkan seperti itu, diajak kepada ajaran Islam yang benar, diajak pada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, maka mereka akan mengatakan, apa kamu gak tahu itu yang menemukan ilmu kimia itu adalah leluhur orang-orang Islam itu yang hidup di zaman segitu. Yang menemukan teori ekonomi tertentu itu adalah orang zaman dulu yang orang Islam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan leluhur mereka atau menggunakan generasi-generasi sebelumnya itu sebagai pembelaan atau benteng atas ego mereka yang terlalu berlebihan gitu. Nah, ketika saya harus memperingatkan mereka supaya jangan seperti itu, maka saya akan dituduh kafir, saya akan dituduh membela orang-orang non-Islam, saya akan dituduh membela orang-orang yang menjadi musuh Islam dan lain sebagainya gitu. Jadi daripada mereka introspeksi kemudian ayo kita memperbaiki diri agar mereka menjadi lebih baik dan sebagainya, mereka menolak itu semua. Mereka akan mengatakan bahwa kamu nggak tahu ya generasi sebelum kita itu gini. Ya dunia itu kan berputar, generasi kita yang dulu seperti ini ya kita sekarang gini ya, yang sabar aja, yang wajar aja. Jadi mereka itu gak mau bergerak, gak mau memperbaiki diri, gak mau apapun, tetapi mereka kemudian menggantungkan seluruh kehormatan mereka itu ada di atasnya gitu, di generasi yang sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai generasi terburuk. Dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu. Kita tuh pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak.
Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Cerita Allah, persangkaan. Cerita surga, persangkaan. Cerita neraka, persangkaan. Cerita akhirat, persangkaan. Cerita malaikat, persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja, ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada apa kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya, saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi, saya itu cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Mereka tadi ulama kondang semua ya. Tapi mereka ternyata bukan ahli makrifat. Dia bukan ahli praktek. Gampangnya menyaksikan atau bersaksi, kalau ada pertanyaan, apa yang kau saksikan? Itu loh. Ya enggak? Kau menyanyi atau bernyanyi, kalau ditanya, nyanyi lagu apa? Bisa jawab? Bisa. Kau memasak, ditanya, masakan apa? Bisa jawab? Bisa. Loh. Kau berjoget, ditanya, joget apa itu? Bisa jawab? Bisa. Kau bersaksi, menyaksikan, kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Orang lain bisa jawab? Orang lain loh? Bisa. Jawabnya kok dengan teori. Kegilaan apa lagi nih ya? Inilah ya, yang Islam gak maju-maju. Karena dipisahkan ya Islam
dengan tarikatnya, tarekat dianggap bid'ah ya, maka orang nggak tahu lagi cara praktek agama ini, cuma sebatas teori. Lah kalau sudah begitu, semua kepala punya keyakinan sendiri-sendiri, diadu, nggak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun nggak pernah ada selesainya. Jelas? Si A berkeyakinan sono, si B sono, si C sono, sudah. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak, lolok.